Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Khairiah, NIM 430 2018 Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknologi dan digitalisasi dakwah, pergeseran sarana dan media dakwah era milenial. Disusun guna memenuhi tugas ujian akhir semester 4 dengan mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen Dakwah, dosen pengampu Bapak Muhammad Hamzah, SPDI MPD. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, media dakwah juga mengalami sebuah perkembangan. Pada masa lalu, selain media lisan, kita juga mengenal media kentongan. Sebelum manusia mengenal baca tulis, teknologi, dan juga media sosial. Perlu dipahami bahwa maksud dengan digitalisasi dakwah tidak hanya mengenai YouTubeisasi dakwah, namun lebih kepada bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kemajuan dakwah. Disadari bahwa Islam tak hanya bermakna agama dan dalam arti religi, tetapi sebuah sistem hidup manhaj hayah atau meminjam istilah hargib, sistem peradaban yang lengkap. Ini memang keistimewaan dari Islam. Selain agama, terakhir menyempurna agama-agama terdahulu. Islam itu akidah dan syariah. Tulis Muhammad Shaltut, Syekh Al-Azhar kala itu. Kita harus belajar semua disiplin ilmu, tak hanya disiplin ilmu keislaman, namun juga sains modern. Perlu ditambahkan di sini bahwa Islam juga mendorong kemajuan sains dan teknologi atau biasa disingkat sebagai IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak Presiden B.J. Habibie sebagai seorang tokoh Islam paling terkemuka dalam bidang ini pernah mempopulerkan sebuah kata-kata yaitu imtak iman takwa dan iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pemikiran Presiden ketiga RI itu, kemajuan dan teknologi Islam pada masa sekarang dan mendatang amat sangat ditentukan oleh penguasaan umat terhadap integrasi imtak dan iptek. Jadi di sini ada pergeseran dari imtak yaitu teologi dan iptek teknologi. Namun pergeseran ini bukanlah dalam artian memisahkan, namun justru dalam kerangka integrasi keduanya untuk kemajuan Islam. Meskipun demikian, pada kenyataannya orientasi berpikir dan bertindak umat setidak-tidaknya menurut pengamatan Amin Abdullah belum banyak beranjak dari pola pemikiran normatif, tekstual, doktrinal sehingga umat Islam perlu didorong untuk mengembangkan pemikiran baru yang tak hanya filosofis tetapi juga dapat menyejarah. Dalam era ini, teologi dan teknologi sebuah orientasi pemikiran yang diharapkan dapat mendekatkan umat dengan teknologi dan mengkapitalisasikan untuk Islam dan kemanusiaan secara umum dan kemajuan dakwah tentunya. Di era informasi ini, seperti dikatakan Sarita Nair, Managing Director Forum Ekonomi Dunia, di seluruh dunia orang lebih banyak menghabiskan waktu untuk menggunakan komputer, gadget, smartphone daripada untuk aktivitas atau pekerjaan yang lain. Pernyataan ini menandai munculnya era baru yang oleh Nair disebut era ketersambungan manusia sejagat. Pada era ini sedang terjadi apa yang dinamakan revolusi industri atau yang lebih sering kita kenal sebagai revolusi 4.0, di mana media, industri, dan informasi merupakan hal yang paling pokok dari transformasi ini. Seperti umum diketahui, industri ini menyediakan alat-alat digital, berbagai layanan, dan aplikasi juga konten yang menghubungkan kita kapanpun dan dimanapun. Tidak ada perusahaan atau pemerintahan yang bisa acuh tak acuh kepada implikasi penggunaan media digital yang semakin marak di industri maupun masyarakat akhir-akhir ini. Akibat struktur kehidupan manusia berubah, mereka berinteraksi dan saling kesinambungan satu dengan yang lainnya melalui berbagai cara yang sangat mudah. Hal ini dapat mengubah sensibilitas dan psikologi manusia modern saat ini. Dalam Luciana, dalam bukunya, seorang pemerhati
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Amerika Serikat mengatakan bahwa perkembangan ekonomi dunia sedang mengalami perubahan dari dinamika masyarakat industri yang berbasis pada baja, kendaraan, dan jalan raya ke arah dinamika masyarakat ekonomi baru yang dibentuk oleh silikon, komputer, dan jaringan. Dipastikan bahwa pada masa depan, teknik digital akan banyak digunakan selain karena lebih murah, juga lebih berkualitas, bahkan semua akan serba digital dan inilah abad si digital atau revolusi digital. Era digital memberikan kemudahan dalam mengakses data, mencari informasi, mengolah, mengirim, bahkan menerima data. Komunikasi bisa dilakukan tidak hanya face to face seperti pada masa lalu, tetapi juga dapat dilakukan secara virtual melalui jaringan internet. Inilah fase di mana terjadi apa yang dinamakan ledakan data yang memunculkan kosakata baru, data besar. Data besar ini bisa dikelola untuk berbagai kepentingan hidup, baik pendidikan, ekonomi, perdagangan, dan bahkan politik. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.